Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan dari tim Army dengan role backend. Untuk TikTok kali ini saya akan membawakan uh, TikTok dengan judul Protecting Production Data, Implementasi Dynamic dan Static Data Masking. Tadi lanjut dari judul implementasi dynamic dan static data masking untuk development environment yang lebih aman. Oke, kenapa saya membawakan judul ini? Jadi sebelumnya itu ceritanya adalah dari tim saya, tim Army itu kemarin retro bersama dengan PMO dan juga HC gitu. Jadi kami banyak berdiskusi tentang perihal development juga. Dan yang paling saya highlight dari diskusi itu adalah ketika Monef dan AMI gitu. Kami punya produk bernama UI Monef dan UI AMI untuk evaluasi dan monitoring gitu. Nah, ada pertanyaan dari PMO yang menurut saya iya juga gitu. Jadi statementnya tuh kalau nggak salah gini, ketika aplikasi itu belum bisa mandiri, berarti perlu banyak dipegang gitu. Nanti artinya aplikasi tersebut belum stabil gitu. Karena yang saya alami selama beberapa tahun ini memegang UI AMI dan UI Monef, event tiap tahun itu harus kami pegang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kenapa setiap suara aman? Sorry. Oke, kenapa setiap UI Monef dan UI AMI itu kita banyak banget deploy gitu? Kenapa harus deploy berulang-ulang? Nah, di situ akhirnya PM saya tuh ngomong, ya gimana gak deploy terus kalau misalnya datanya tuh kita nggak ada untuk testing gitu. Jadi satu sisi ya bener juga gitu dari PM saya. Nah, akhirnya ngobrol lah kita gimana caranya si data ini bisa jadi testing gitu. Nah, mungkin ini nanti dari tim GRC atau SOC bisa bantu menambahkan kalau ada tambahan dari perihal security gitu. Karena kami juga concern atas security. Jadi ketika data production diturunkan ke staging, maka staging berubah jadi production karena dengan data yang sama gitu. Nah, lanjut. Nah, ngomong-ngomongin perihal turunin data gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum aware akan data sensitif yang sebenarnya nggak boleh gitu kita untuk expose gitu. Mungkin kita buka sesi untuk teman-teman yang mungkin backend atau yang bukan backend juga, kira-kira dari data kita, data sensitif apa aja gitu yang sebenarnya nggak boleh gitu kita expose gitu. Ya teman-teman yang backend, biar kalian aware. Betul, Mas Kur. Iya, itu gaji nggak boleh teman-teman ya. Diomongin aja nggak boleh gitu, apalagi dilihat-liatin. Oke, cukup gaji. Terima kasih Mas Kur untuk ini ya. Lanjut. Nah, jadi ini beberapa data informasi yang sebenarnya nggak boleh kita expose ketika kita even kita testing gitu. Ketika kita testing, di antaranya ada identitas data, itu nama lengkap, NIK, nomor identitas, nomor paspor, nomor SIM yang berkaitan dengan identitas data. Terus ada contact information, email, nomor telepon, alamat rumah. Itu kan sangat riskan ya kalau misalnya orang lain tahu gitu. Terus ada demographic data, ada tanggal lahir, mungkin kalau jenis kelamin nggak terlalu ya. Terus kota tempat tinggal. Sama tadi yang Mas Kur sebutkan itu di bagian financial data, ada nomor rekening, ada nomor kartu kredit, data transaksi, gaji dan lain-lain gitu. Nah, ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saya coba ambil. Ada 3 pasal yang berkaitan dengan ini. Untuk pasal 1, bab 1 pasal 1 itu bunyinya
Data pribadi adalah data tentang orang, perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Lalu di bab 4 pasal 5, itu ada subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi mengenai identitas, tujuan, dan dasar hukum penggunaan data pribadi. Jadi kalau bab 1 pasal 1 itu menginformasikan tentang apa itu data pribadi, terus bab 4 pasal 5 itu subjek data pribadi itu berhak loh untuk tahu data kita tuh digunakan untuk apa gitu. Terus di bab 14 pasal 67 ayat 1 itu setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar gitu. Jadi kalau misalnya banyak kasus di negara kita ketika kita sering ditelepon nomor-nomor yang kita nggak kenal atau tiba-tiba di chat untuk ditawarin ini itu, nah itu berarti sebenarnya perlindungan data pribadi kita udah nggak kena tuh di bab 4 pasal 5 gitu, karena kita nggak tahu data kita itu dipakai apa aja oleh orang lain. Jadi teman-teman juga harap aware ketika memberikan data pribadi ke manapun itu. Oke, di sini ada kasus dari T-Mobile, ini sebenarnya udah lama, 2015. Jadi T-Mobile itu kan seperti perusahaan jaringan ya. Perusahaan jaringan di mana dia pakai satu vendor itu untuk pengecekan seperti kredit gitu. Nah, jadi dia nyetorin datanya ke si vendor ini, lalu gimana caranya vendor ini datanya ke bridge itu, ke leaks. Nah, di sini yang bisa saya ambil ternyata kita yang sudah menjaga data sendiri itu bisa rentan gitu ketika kita memberikan data ke orang lain gitu. Dan itu ada sebanyak 15 juta customer di US gitu. Oke, yang menjadi dilema di sini saya sebagai backend, gimana kita nge-provide untuk tes yang realistis gitu tanpa kita nge-expose data-data pribadi tadi. Karena kalau misalnya kita ngomongin UI Monef dan UI AMI, di dalamnya kan ada evaluasi ya. Kita ambil contoh satu parameter gitu. Parameter yang dinilai adalah misal persentase kenaikan mahasiswa misal. Nah, gimana kita bisa ngetesting di staging misal kalau misalnya data mahasiswanya aja nggak ada gitu. Nah, jadi kan kita harus naikin sampai production. Kalau belum benar, naikin lagi sampai production. Seperti itu terus panjang tahun gitu. Nah, jadi di sini ada pendekatan data privacy protection dibagi menjadi 4. Ada data transformation, itu mengubah isi data. Nanti ada data masking, anonymization, pseudonymization. Terus kedua nanti ada data generation, itu membuat dataset baru dengan metode synthetic data. Biasanya data generation itu dipakai di dev gitu. Jadi development itu baiknya tidak menggunakan data asli tapi data buatan semua gitu. Kalau ketiga ada cryptographic protection, mengamankan data secara kriptografi, encryption, tokenization. Ini biasanya kan untuk password ya, kita encrypt. Terus ada access control dan privacy mechanism, mengontrol akses data. Ini access control itu kayak kalau di kita ada RBAC, ada differential privacy, itu juga role based gitu. Oke, kita masuk ke data transformation. Itu dibagi jadi 3, ada data masking, anonymization, sama pseudonymization. Data masking itu teknik untuk mengubah data sensitif menjadi bentuk yang tidak dapat mengungkap identitas asli tetapi masih mempertahankan format dan kegunaan datanya. Biasanya digunakan untuk development environment, staging, QA testing, training dataset. Nah, contohnya di sini misalnya kita punya email farhan@email.com. Nah, jadi yang cuman ke express itu cuma var
bintang-bintang email.com ataupun nanti bisa diganti yang lain. Tapi secara data itu nggak bisa kita tebak-tebak gitu, ini sebenarnya apa datanya. Terus ada anonymization, itu menghapus atau mengubah informasi yang dapat mengidentifikasi individu sehingga identitas tidak dapat dilacak kembali. Teknik ini baik digunakan untuk riset data, untuk public dataset, atau data sharing antar organisasi. Misalnya dari namanya Farhan, terus kota Jakarta. Nah, biar nggak ada informasi di situ, akhirnya kita pakainya user ID dengan user yang nggak bisa ditebak tuh. Jadi U1203 itu nggak akan mendeskripsikan Farhan gitu. Terus ada data pseudonymization, mengganti identitas individu dengan identifier palsu, tapi data aslinya tetap itu, tapi disimpan secara terpisah. Misalnya tadi kalau ada nama Farhan, dia ada user 1001. Nah, itu untuk identifier si data aslinya. Oke, selanjutnya ada data generation. Untuk metodenya ada synthetic data. Synthetic data adalah dataset yang dibuat secara artifisial menggunakan algoritma atau model statistik tanpa mengambil data asli dari production. Data ini tidak berasal dari orang nyata. Synthetic data biasa dibuat dengan random generator, statistical modeling, machine learning. Kalau teman-teman menggunakan Laravel mungkin ada yang namanya Faker, itu buat bikin bisa data user gitu dengan random namanya. Ini contohnya ada misalnya Budi Santoso, email budi@mail.com, dan itu generate gitu. Nah, biasanya kalau praktik-praktiknya yang saya tahu itu synthetic data digunakan untuk di bagian development ketika kita mau ngetes fitur. Nah, itu nanti pakainya synthetic data. Oke, cryptographical protection. Di sini ada encryption sama tokenization. Encryption, data diubah menggunakan algoritma kriptografi sehingga tidak dapat dibaca tanpa kunci. Teknologi yang digunakan biasanya TLS atau AS dan lain-lain. Mungkin JWT juga termasuk ya. Digunakan untuk database encryption, disk encryption, network encryption. Contohnya dari kata Farhan terus bisa berubah jadi string panjang yang kita nggak bisa detect kalau itu Farhan gitu. Itu encryption. Terus ada tokenization. Tokenization mengganti data sensitif dengan token acak, banyak digunakan untuk industri pembayaran. Contoh implementasi di Stripe dan PayPal. Misalnya dari credit card yang nomornya sekian terus diubah jadi token sekian. Oke, di sini ada access control dan privacy mechanism. Access control, pendekatan ini tidak mengubah data tetapi kita mengontrol siapa yang dapat mengakses apa gitu. Ya, misalnya kita punya role based access control atau RBAC yang sudah kita terapkan di sini. Ada juga attribute based access control. Misalnya kalau contohnya kayak admin bisa dapat full data, tapi customer support di sini cuman bisa ngecek data dengan total yang sama tapi tidak terlihat namanya misal. Terus ada differential privacy. Ini teknik statistik yang menambahkan noise pada data atau query untuk melindungi identitas individu. Kalau contohnya kalau query aslinya jumlah mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5/120, nah kalau kita pakai differential privacy berarti kita bisa tambah noise datanya atau data yang nggak valid tapi untuk mengaburkan dari 120 misal jadi 118, 123 gitu, yang nggak jauh juga gitu tapi nggak real data asli. Oke, masuk ke temanya data masking. Di sini data masking proses untuk menyembunyikan sensitif data ketika kita berbeda dari environment yang lain gitu untuk fokus yang sekarang. Tujuannya untuk melindungi data sensitif, memungkinkan testing menggunakan data yang lebih realistis, mengurangi resiko kebocoran data. Tuh. Kalau untuk melindungi data sensitif sudah jelas ya, karena ketika turun ya udah nama kita tuh nggak akan kelihatan gitu ketika misalnya testing gitu. Terus ketika kita testing data yang menggunakan data yang lebih realistis, hasilnya kira-kira nggak akan beda dari production itu. Jadi kalau misalnya menggunakan kasus saya, ketika saya testing UI, Monef atau AMI gitu di
di tahap staging itu sudah hasilnya sudah bagus, nah ketika production harapannya udah stabil, udah nggak ada yang diubah lagi gitu. Terus mengurangi risiko kebocoran data. Ini lebih ke kalau misalnya kita nurunin dari production ke staging dengan langsung gitu, tadi baik lagi ya, untuk privasi data sensitifnya berarti keluar gitu. Dan belum lagi kalau misalnya ada breach dari environment selain production, bisa environment testing atau environment staging. Nah di sana kan ketika datanya nggak di masking, itu kan akan sangat bahaya ya ketika itu bocor gitu, apalagi di bawah production itu lebih rentan untuk security-nya. Terus di sini dibagi menjadi dua, sebenarnya ada 3. Jadi data masking, ada dynamic data masking, yaitu nanti maskingnya terjadi saat kita melakukan query gitu. Jadi data aslinya tetap ada, tetap di database, namanya masih muncul, tapi nanti ketika yang ditampilkan itu sudah ke masking gitu. Tapi secara data dia masih tetap sama gitu. Jadi DDM akan melindungi apa yang dilihat oleh si user. Oke, selanjutnya ada static data masking. Itu masih dilakukan dengan membuat dataset baru. Jadi data yang sudah ada terus di masking. Misalnya kita ngomonginnya nurunin data ya dari production ke staging, berarti dari production ke staging itu nanti di staging akan menjadi data yang baru gitu, karena datanya akan tersimpan. Jadi SDM akan melindungi data yang disimpan. Aman? Ada bantuan dulu? Tes? Teman? Oke, ada teman-teman, ada iklan sebentar. Oke, lanjut. Dari tadi kan 2 ya, ada satu lagi namanya on the fly data masking. Jadi kalau on the fly itu sebenarnya static masking, tapi dia menyatu sama pipeline. Jadi sudah di dalam satu pipeline itu. Ketika misalnya kita nge-backup data atau nurunin data dari production ke staging dengan snapshot gitu. Nah itu udah masuk ke dalam pipeline-nya, itu namanya on the fly data masking. Tuh, jadi fokusnya dynamic masking itu memprotect data visibility, apa yang dilihat, dan static masking protect data itself. Jadi lebih ke datanya itu yang dilindungi. Gitu. Oke, ini ada 8 teknik untuk data masking. Oke, ini kecil banget ya. Oke, yang pertama ada substitution. Substitution adalah teknik masking dengan mengganti nilai asli dengan nilai yang lain, tapi tetap realistis dan tidak terkait data asli. Teknik ini menjaga format dan struktur data sehingga data asli tetap dapat digunakan untuk testing atau analisis. Misalnya dari data asli Farhan Kurnia ketika di masking dengan substitution diganti jadi Budi Santoso. Dari Jakarta Selatan ke Bandung, dari nomor sekian jadi nomor sekian. Itu menggunakan substitusi. Untuk shuffling, teknik masking dengan mengacak nilai dalam satu kolom tanpa mengubah nilai tersebut. Misalnya nama A, gaji originalnya 10 juta tadi, dan nama B, gajinya 15 juta. Terus setelah di shuffling, itu akan diacak sehingga si A bisa tiba-tiba dapat 20 juta, B 10 juta, tapi dengan nilai yang sama gitu. Terus ada masking atau reduction. Teknik ini menyembunyikan sebagian karakter dari data dengan simbol seperti asterisk atau X. Misalnya data aslinya 4 ya sekian nomor tersebut, terus kita masking tinggal bagian terakhir gitu. Atau di bagian email tadi, di tengahnya bisa kita masking pakai masking atau reduction, pun juga nomor juga bisa. Terus ada tokenization. Teknik mengganti data sensitif dengan token acak yang tidak memiliki hubungan matematis dengan data asli. Data asli disimpan di token vault yang aman. Ini sebelumnya sama ya untuk definisinya. Terus juga ada encryption masking. Ini menggunakan algoritma kriptografi mengubah data menjadi bentuk enkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsinya. Terus terakhir ada teknik nulling atau reduction. Itu mengganti nilai sensitif dengan
nilai kosong atau nol atau placeholder. Misalnya kita nggak boleh ngeliat nick dari orang gitu. Nah, data aslinya nick, tapi ntar ketika kita turunin di masking jadi nol. Atau dari lokasi Jakarta Selatan terus kita ubah jadi masking jadi redacted. Atau nomor juga bisa jadi nol. Itu. Oke, ada dua lagi. Ini ada data generalization atau blurring. Jadi teknik ini mengurangi presisi data atau detailnya untuk melindungi identitas individu. Misalnya data asli kita punya tanggal, bulan, dan tahun lahir. Di sini kita singkat aja jadi tahun lahir. Tuh. Misalnya data aslinya itu kita punya 24 tahun gitu atau 28 tahun. Tapi ketika di masking itu jadi rank 25 sampai 30 tahun. Misalnya gaji kita punya 12.400.000, kita masking jadi 10 sampai 15 juta. Terus ada randomization, mengganti data dengan nilai acak yang tidak dapat diprediksi. Misalnya kalau ini benar-benar ngawur sih, dari 990312 jadi 2003 gitu. Nah, randomization ini kayaknya kalau misalnya dia ada perhitungan yang berkaitan dengan kolom tersebut nggak bisa dipakai, karena misalnya kalau kita ada fungsi yang kita ada filter untuk kelahiran tahun sekian, itu kan akan benar-benar random kan. Jadi secara untuk hal tersebut kayaknya bisa pakai yang lain. Oke, saatnya demo. Kelihatan nggak, Jal? Kelihatan. Oke. Jadi demonya nanti ini ada dua. Yang pertama kita coba demo untuk dynamicnya, sama yang kedua statiknya. Jadi untuk skenario-nya di sini kita ibaratkan kita punya 2 DB. Ada production sama DB staging. Gitu. Terus di DB production nanti dia kita pakainya skemanya contohnya mahasiswa, di mana di dalamnya itu ada NIM, nama, NIK, tanggal lahir, nama ibu, email, nomor HP, alamat, IPK. Jadi skenario-nya itu misal kita perlu, kalau kita masih dengan skenario UIMONEF, jadi kita mau menghitung IPK rata-rata dari suatu prodi tertentu gitu. Tapi data mahasiswanya itu kayak gini gitu. Dimana di dalamnya IPK ya ada namanya, ada nama ibu, terus di situ juga ada nomor HP gitu. Nah, kalau untuk peminjaman online biasanya kan untuk data tersebut kan sangat cukup ya untuk kita mengajukan pinjaman itu. Jadi sangat sensitif. Terus di sini ada data yang saya buat sintetik data itu sekitar 50-an data untuk testing nanti. Terus di sini ada view. Jadi view ini nanti akan berkaitan dengan usernya. Nah, jadi kalau untuk dynamic di sini itu kalau kita pakainya MySQL Server yang Microsoft, itu dia bisa role based. Jadi ketika kita login sebagai tester misal dan privilege kita di masking, nah itu kita tidak perlu membuat view baru. Jadi kita tetap mengakses tabel itu, tapi karena kita login sebagai si tester user, maka udah otomatis ke masking untuk kolom-kolom yang mau kita masking. Nah, tapi kalau dan Oracle juga ya bisa. Tapi karena kita pakainya SQL, itu kita harus menggunakan view dulu gitu. Jadi dari tabel kita bikin view-nya, terus kita masking di view. Nah, nanti akses screen-nya si tester hanya punya akses ke view tersebut, jadi bukan ke tabel aslinya gitu. Kalau bisa dilihat di sini ada ya tester. Terus tadi view-nya kita ada dua, ada mahasiswa untuk yang developer, sama ada yang mahasiswa untuk tester gitu. Nah, untuk masingnya juga role 2 ini beda. Kalau si dev itu nicknya, terus nama ibu sama nomor HP.
Kalau di testernya lebih banyak gitu, kayak tanggal lahir tadi kita pakai metode yang cuman tahun lahirnya doang yang dikatanin gitu. Jadi kalau misalnya dynamic ini fokusnya adalah di production, tapi dia nggak boleh lihat data PII-nya gitu, atau PII itu apa ya, personal identifiable information, kayak nama, tanggal lahir, segala macam gitu di sisi production. Dilanjut, saya di sini pakainya Docker Compose, jadi nanti biar langsung. Oke, kita coba deploy. Oke. Ya, di sini udah ada 3 kontainer DB. Ada production, staging, sama nanti masking service untuk servicenya. Tuh. Di production kita pakai 3307, terus di staging kita pakai 3308. Nah, terus cara lihatnya kita coba cek di kita coba login di Beaver nanti dengan user si tester user. Jadi kita coba akses productionnya itu di 3307. Database-nya academic, pakai admin user dulu. Set public key. Oh, itu pakai root. Portnya udah bener, Bu. Apanya? Portnya udah bener. Port. Misalnya kita tadi pakai admin user. Oke. Nah, dalam sini ada mahasiswa di mana admin bisa lihat semuanya. Terus kalau misal kita ganti dia jadi developer user,
yang di grant accessnya hanya punya view aja dengan masking nick dan nama ibu gitu dan nomor HP. Kalau kita ke tester user, nah tester user juga punya view si tester itu sendiri dengan masking yang lebih ketat gitu, karena hanya untuk testing aja. Yaitu untuk dynamic data masking. Terus kita lanjut ke static. Berarti static itu data yang disimpan itu udah dalam bentuk maskingan, bukan data yang dilihat doang, tapi data yang disimpan gitu. Sini kita coba jalankan service-nya. Oke, berarti kita harus login untuk yang staging. Oke, ini staging. Jadi di data production, dari ini kita ganti dulu. Oke, jadi di production kita punya tabel mahasiswa dengan 50 data. Terus di tabel staging kita punya tabel mahasiswa dengan kosong gitu, atau mungkin tabelnya kita hapus saja. Jadi nanti skenario ini itu benar-benar satu tabel dan satu data akan diturunkan langsung. Oke. Di sini DB source-nya kita pakai MySQL, hostnya itu tadi karena kita pakai localhost di container sendiri, dengan portnya untuk production tadi kita set 3307. Nah, untuk username dan password ini sebenarnya kalau misalnya kita mau implementasi secara nyata, kita harus punya user yang grant access-nya tuh hanya bisa lihat, hanya select, karena takutnya nanti kalau ketukar data staging bisa naik ke production terus di masking tuh gimana tuh ntar datanya gitu. Jadi tetap harus aware juga sama grant access untuk si maskingnya ini. Ini contoh aja, kita pakai root terus dari database academic. Oke, kita tes connection, udah connect. Next, kita tadi punya satu tabel dan dua view. Di sini kita mau nurunin si tabel mahasiswanya. Dan di sini muncul kolom-kolom dari tabel mahasiswanya. Di sini kita punya pilihan yang mana yang mau dimasking. Misalnya untuk data sensitif kita di nama, di sini ada pilihan untuk tipe maskingnya gimana. Jadi saya pilih name.
karena nick di sini tidak menggambarkan si nama, dan saya perlu untuk di aplikasi saya untuk nyari nick, jadi nick tetap saya nomes. Terus ada nama ibu, di sini saya bikin parsial. Email saya bikin email. Nomor HP saya bikin parsial juga. Alamat di sini karena saya nggak butuh, jadi saya random string aja. Nah, kira-kira nanti config-nya kayak gini. Nah, di sini adalah target si DB stagingnya. Kita pakai kontainer tadi karena kontainer jadi hostnya 00, portnya 3308. Usernya di sini yang bisa insert, nggak harus pakai root. Ini contoh aja untuk implementasinya. Database-nya akademik. Nah, tabel name ini bisa kita kosongin. Jadi kalau ketika kosong, dia akan mengacu sama si tabel production-nya. Itu nanti jadi akan dibuatkan sekalian. Oke, jadi nanti akan terlihat config-nya kayak gini. Ada source DB-nya, tabelnya, kolom-kolom yang akan dimasking, sama si targetnya. Nah, ketika kita run, sini komplit. Kita juga ada dashboard juga. Terus kalau misalnya kita cek di staging, kita udah punya tabel mahasiswa. Kita cek dulu untuk DDL-nya. DDL-nya sama seperti yang ada di production. Terus dari segi data itu sudah ke masking. Dari apa yang kita pilih tadi. Nah, dari sini kalau kita skenario-nya masih UI Monef dan Uyami, bisa nih diambil udah, terus dihitung IPK-nya periode berapa gitu. Oke, demonya cukup singkat sih karena materinya juga simple. Tinggal gimana implementasinya, kalau bisa diimplementasikan di sini gitu. Apakah sesederhana ini? Mungkin saya penasaran itu ya, apakah sesederhana ini atau banyak yang dipikirkan gitu, sehingga sampai sekarang ya data staging masih berhenti di sana gitu, masih belum ada update. Oke, mungkin selanjutnya bisa tanya jawab dari saya, cukup sekian. Kita coba banyak diskusi. Mungkin saya juga perlu tahu dari tim GRC gimana menanggapi perihal strategi ini gitu. Gitu aja, saya kembalikan ke Mbak Jelis selaku moderator.